Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Baiklah, saya Yunia Nirmala Putri dengan NIM 2214020017. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas dan menyampaikan hadis kedua tentang sifat-sifat atau ciri-ciri orang munafik. Di sini saya akan menyampaikan hadisnya, terjemahan perkata, lalu terjemahan keseluruhan, penjelasan hadis, serta kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, bunyi hadisnya, Haditsu Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khallatun minhunna kanat khallatun min nifakin hatta yada'aha. Idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ahmad. Lanjut kepada terjemahan perkataannya. Haditsu Abdillah bin Amrin, hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana Allah ridhoi dari keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, arba'un, 4, man, siapa, kunna, adalah dia, fihi, padanya, kana, adalah dia, munafikon, seorang munafik, khalisan, seorang yang benar-benar munafik, atau seorang yang murni munafik, atau bisa disebut dengan seorang munafik yang tulen. Kanat fihi khallatun, adalah dia, padanya satu bagian dari yang minhunna, yang 4. Kanat fihi, adalah dia, khallatun, satu cabang, min nifakin, dari kemunafikan, hatta, sampai, yada'aha, dia meninggalkannya. Idza haddasa, apabila ia berkata, kadzaba, ia berdusta. Wa idza ahada, apabila ia diberi amanah, ghadara, ia mengkhianati. Wa idza wa'ada, dan apabila ia berjanji, akhlafa, ia menyalahinya atau mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan apabila ia berselisih dengan
orang lain, maka ia berlebih-lebihan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Turmuzi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ahmad. Lanjut kepada terjemahan keseluruhan hadis ini. Hadis yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia telah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ada 4 sifat yang pada diri seseorang, jika seseorang memiliki 4 sifat tersebut, maka ia disebut dengan seorang munafik yang tulen. Dan adapun jika seseorang memiliki satu bagian dari sifat munafik itu, maka ia termasuk dalam satu cabang kemunafikan sampai ia meninggalkan dari sifat tersebut. Apabila ia berkata, ia berdusta. Apabila ia diberi amanah, maka ia mengkhianati. Dan apabila ia berjanji, ia tidak menepati janjinya atau mengingkarinya. Dan apabila ia bermasalah dengan seseorang, maka ia berlebih-lebihan dalam masalah tersebut. Lanjut kepada penjelasan hadis. Hadis ini membahas tentang sifat-sifat orang munafik, yang dimana sifat munafik ini merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan dianggap sifat yang tercela, yang istilahnya lain di mulut, lain di hati. Hal ini digambarkan untuk orang munafik yang dia berpura-pura mengikuti ajaran Islam, padahal sesungguhnya hatinya sangatlah mengingkari dari perbuatan tersebut. Dalam konteks hal ini merujuk pada individu yang berpura-pura melaksanakan ajaran Islam, padahal sebenarnya hatinya mengingkari atau hatinya tidak ikhlas dalam menjalankan hal tersebut, menjalankan suatu ibadah tersebut. Dalam kamus KBBI mendefinisikan orang munafik itu diartikan sebagai orang yang pura-pura atau orang yang pura-pura percaya atau setia terhadap suatu agama dan suatu hal lainnya, padahal sebenarnya tidak. Asal-usul kata munafik ini berasal dari kata nafaqo yunafiku nifaqon, munafik, yang artinya lubang tempat berlindung. Orang munafik ini dikenal memiliki sifat bermuka dua. Orangnya disebut dengan munafik, sedangkan sifatnya disebut dengan nifaq. Dan orang munafik ini apa yang dilakukannya itu, apa yang perilakunya itu bertentangan dengan keadaan batinnya. Dan munafik ini merupakan sifat yang sangat berbahaya. Jika tidak dicegah atau ditangani dengan segera, maka menyebabkan sifat ini dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan menyimpang. Nifak ini menampakkan sifat kebaikan sementara dan menyembunyikan suatu keburukan.
ia menciptakan ketidaksesuaian antara ucapan dengan tindakannya. Ibnu Jurayj mengatakan, orang munafik ialah orang yang omongannya itu tidak sesuai dengan tindak tanduknya. Batinnya yang sangat berbeda dengan lahiriahnya. Tempat yang menjadi masuknya menyelisihi tempat keluarnya, serta kehadirannya saat menyelisihi ketidakadaannya. Yang dimana di sini orang munafik itu biasanya ia menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya. Ia menyampaikan suatu kebenaran di depan orang banyak dan bertingkah seperti orang yang bertakwa, tetapi di dalam hatinya ia mengingkari semua perbuatan itu. Dan orang munafik ini sangat berbahaya karena mengakibatkan sesuatu hal yang fatal, sehingga menyebabkan suatu kehancuran dan kekacauan di dalam Islam. Umar bin Khattab pernah berkata, yang menghancurkan Islam itu bukanlah orang-orang kafir, melainkan orang alim yang menyimpang serta orang munafik yang pandai dalam perihal Al-Quran serta ia mempergunakannya untuk kepentingan pribadi dan untuk pemimpin mereka yang sesat. Di zaman Rasulullah ada tokoh yang bernama Ubay bin Salul, yang dimana ia dikenal dengan seseorang yang beriman dan taat dalam beragama. Bahkan ia selalu sholat di belakang Rasul, namun itu semua ia lakukan hanya untuk berpura-pura untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Dan ia berpakaian juga seperti berpakaiannya orang beriman, padahal ia sangat mengingkari. Dan di belakang Rasul ia melakukan hal-hal buruk, serta ia mengingkari dari perbuatan Rasul, sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya kepada Allah, lalu Allah membalas tipu daya kepada mereka. Dan apabila mereka melaksanakan sholat, maka ia melaksanakannya dengan rasa malas. Yura'unan nasa, mereka bermaksud untuk riya kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah ia mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Dalam ayat ini disebutkan bahwa orang munafik itu ia suka melakukan tipu daya kepada Allah. Dan seperti contohnya, ia melaksanakan sholat melainkan perbuatannya itu tidak setara atau tidak sejalan dengan hatinya. Ia melaksanakan sholat dengan malas-malasan, atau ia bermaksud riya kepada manusia, dan ia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Kemudian dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa juga ayat 145 yang berbunyi, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar
walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada paling bawah di neraka. Walan tajida lahum nasira, dan mereka tidak akan mendapatkan satupun penolong baginya. Jadi orang-orang munafik itu diletakkan pada sisi bawah di sisi bawah neraka, dan ia tidak mendapatkan satupun penolong baginya. Lanjut kepada penjelasan hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik, yang mana ada 4 perkara yang menjadikan seseorang munafik yang tulen jika keempat itu ada pada dirinya. Menjadi seseorang munafik, benar-benar munafik, menjadi seorang munafik yang murni. Dan apabila ia terdapat dalam satu sifat tersebut, maka ia menjadi satu cabang dari sifat kemunafikan. Dan apabila misalkan ia terdapat 2 sifat, maka ia termasuk kepada setengah dari referensinya. Dalam hadis ini disebutkan bahwa ada 4 sifat orang munafik. Yang pertama, idza haddasa kadzaba. Semisal ia berkata atau berucap, apa yang ia katakan itu dusta, tidak ada benarnya atau tidak sesuai dengan keadaan. Wa idza ahada ghadara. Dan apabila ia diberi suatu amanah, maka ia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila ia berjanji terhadap sesuatu, kemudian ia mengingkarinya atau ia menyalahinya. Wa idza khasama fajara. Dan apabila ia berselisih dengan orang lain, maka ia berlebih-lebihan terhadap masalah tersebut. Adapun ciri-ciri dari orang munafik, ia yang suka melakukan tipu daya, kemudian ia yang suka berbohong dan berdusta, ia yang suka berbuat riya, dan ia yang bangga atas dosanya dan melebih-lebihkan suatu permasalahan. Kemudian munafik ini terbagi kepada 2, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ini munafik dari segi keyakinan. Munafik dari segi keyakinan ini maksudnya ia yang bersyahadat namun hatinya mengingkari. Kemudian munafik yang kedua, munafik amali. Munafik amali ini seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Idza haddasa kadzaba, apabila ia berbicara maka ia berdusta, berbohong. Sedangkan perilaku tersebut tidak dibenarkan di dalam agama. Wa idza ahada wadaro. Dan apabila ia diberi suatu amanah, maka ia tidak menjalankan amanah tersebut dengan baik. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila ia mengadakan suatu perjanjian, maka ia mengingkari dari perjanjian tersebut. Khasama fajaro. Dan apabila ia berselisih dengan orang lain, maka ia berlebih-lebihan dalam perselisihan tersebut. Dan masih banyak lainnya sifat-sifat munafik seperti halnya hasad, dengki, riya, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu sungguh hati mereka itu dalam keadaan sakit,
kemudian Allah tambah penyakit dari hati mereka tersebut. Jadi munafik itu disebabkan karena hati mereka yang sakit sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kemudian kaitan hadis ini dengan pendidikan adalah hadis ini berisi materi pendidikan iman, yang mana hadis ini mengajarkan tentang memiliki kesadaran yang tinggi akan tanda-tanda munafik yang ada di dalam diri. Dan hadis ini mengajarkan bahwa sifat munafik itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Yang kedua, metode yang digunakan dalam hadis ini adalah metode ceramah, karena Rasul langsung menyampaikan kepada jamaah dari sifat-sifat orang munafik. Mungkin cukup sekian video dari saya. Salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.